Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak D Cindy dan Show. Dan tentunya Pak D selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Ya, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Sukses selalu buat Anda semuanya, oke. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah kabar, informasi dari Special Word yang berjudul analisa hasil survei Ahok Jarot hampir dipastikan memenangi putaran kedua. Ya, analisa hasil lembaga survei Ahok Jarot hampir dipastikan menangi putaran kedua, ditulis oleh Furbah. Baru-baru ini lembaga survei yang ada di Indonesia melakukan survei elektabilitas terhadap kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Melihat hasil survei yang ditunjukkan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI, Denny JA, dan Media Survei Indonesia Median, di mana survei dimenangkan oleh pasangan Anies dan Sandi. Selamat. Hasil survei tersebut terpaut jarak cukup jauh antara Anies Sandi dan Ahok Jarot. Lembaga Median merilis perolehan sementara adalah 46,3% dari Anies Sandi dan 39,7% untuk pasangan Ahok Jarot. Sedangkan lembaga LSI Denny JA merilis 49,7%, untuk Anies Sandi adalah 40,5% untuk Ahok Jarot. Cukup jauh bukan? Sedangkan undecided voter berkisar di antara 9,8 sampai 14%. Banyak yang bereaksi atas hasil survei ini. Ada yang senang, ada yang marah, ada yang cuek, dan bahkan ada yang nangis. Namun apapun yang terjadi, yang diharapkan tidak perlu sampai mencela lembaga-lembaga ini. Mereka telah berusaha bekerja dengan baik dengan metode apapun, maka patut kita apresiasi lebih dahulu. Hal ini, hasil survei tentu tidaklah mengagetkan jika pasangan Anies dan Sandi berada di atas Ahok dan Jarot. Hal tersebut tak lain adalah karena limpahan suara dari pasangan Agus Silvi yang telah gugur di putaran pertama. Lalu apa yang bisa simpatisan, relawan, dan pendukung Ahok lakukan untuk memenangkan putaran kedua? Iya, para pendukung hanya perlu memastikan dirinya memiliki hak pilih yang penuh ketika putaran kedua nanti. Kami harus meningkatkan tetapi juga harus mengamankan, karena kita punya survei internal yang pantau terus. Jadi hasil kemarin pun kira-kira 7 hari sebelumnya sudah kita dapat. Proyeksi kira-kira begitu, tapi kemudian ada yang melesat lebih tinggi. Di sini harus kita pantau lebih jauh, kata Anies di RW 3 Kelurahan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Sedangkan senada dengan pasangannya, memang suatu hal yang perlu kami syukuri bahwa ada tectonic shift juga di masyarakat. Insya Allah dengan visi misi yang lebih tajam di putaran kedua, pesan kami bisa ditangkap, kata Sandi saat ditemui usai berkampanye di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Ya, sekali lagi selamat untuk Pak Anies dan Sandi atas keunggulan sementara. Jika hasil survei ini sangat digirangkan oleh kubu Anies dan Sandi, hal lain dengan disikapi oleh Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia 1 Golkar, Nusron Wahid. Beliau lebih kalem dalam menanggapinya. Rapopo, kalah di survei ya nggak apa-apa, repot amat. Yang memenangkan Pilgub itu rakyat, bukan lembaga survei, ujar Nusron kepada Detikcom Selasa 7 Maret 2017 malam. Mungkin sebagian besar pendukung simpatisan dan relawan Ahok Jarot akan kecewa melihat hasil survei tersebut. Wajar, tapi jika kita benar telah hasil tersebut, maka akan terlihat bahwa hampir dapat dipastikan Ahok dan Jarot akan menang di putaran kedua. Ya, Ahok dan Jarot hampir dipastikan memenangi putaran kedua. Hasil survei lembaga kedua itu, Median dan LSI Denny JA, menempatkan angka undecided voter pada 14% dan 9,8%
pada putaran pertama. 13% dari hasil suara Agus Silvi pecah menjadi beberapa bagian di delis median, dan 13% itu adalah 35% memilih Anies Sandi dan 10% memilih Ahok Jarot, dan 55% belum menentukan pilihan. Jadi terdapat sebesar 4,55% memilih Anies Sandi dan 1,3% memilih Ahok Jarot, dan 7,15% belum menentukan pilihan. Adalah 4,55 plus 1,3 plus 7,15 adalah 13%. Tentulah angka undecided voter 14% atau 9,8% tersebut adalah milik Agus Silvi pada putaran pertama. Karena memasuki putaran kedua, kecenderungan sudah tetap pada para pemilih menjagokannya ini masing-masing. Berdasarkan hasil survei sementara kedua lembaga tersebut, maka angka 9,8 sampai 14% inilah yang diperebutkan dan menentukan putaran kedua. Hasil perolehan suara final oleh KPU merilis bahwa pasangan Ahok Jarot memperoleh 42,99%, Anies Sandi 39,95% dan 17,07% adalah untuk Agus Silvi. Mari kita masukkan angka-angka lembaga survei sementara dari kedua lembaga tersebut. Untuk pasangan Ahok Jarot dan Anies Sandi, Ahok Jarot adalah menambah 1,3% suara menjadi 44,29%, begitu ya. Anies Sandi menambah 4,55% suara menjadi 44,5%. Sedangkan undecided voter yang berasal dari kubu Agus Silvi adalah sebesar 11,21%. Mengapa? Hampir dipastikan Ahok Jarot adalah memenangi putaran kedua, karena sisa undecided voter setelah survei dilakukan adalah berasal dari kubu Agus Silvi. Banyak yang mengira, bahkan tak terkecuali para pendukung Ahok pupus sudah harapan Ahok Jarot jika memasuki putaran kedua, karena dapat dipastikan limpahan suara Agus pasti ke Anies seluruhnya memang telah beredar menyebar memepet kubu Ahok maupun Anies, namun ternyata menyisakan sekitar 11,21% pemilih Agus Silvi yang tidak langsung menjatuhkan pilihan kepada Anies Sandi. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih undecided voter tersebut adalah pemilih-pemilih yang masih rasional, tidak mudah mempercayai isu agama karena pemilih yang percaya isu agama pasti langsung memilih Anies Sandi. Kalau undecided voter ini adalah pemilih-pemilih yang tadinya memilih Agus Silvi karena program kerjanya, sehingga perlu waktu untuk mempertimbangkan program-program pasangan calon yang lain ditawarkan. Pemilih-pemilih seperti ini tentunya akan lebih cenderung memilih Ahok Jarot karena secara program pasangan Anies Sandi masih di bawah kualitasnya dari Ahok Jarot. Hal ini terlihat dari beberapa program dadakan yang direncanakan Anies Sandi, seperti mengadop program pembagian uang 1 miliar milik Agus bahkan menjadi 3 miliar, dan cuti-cuti tambahan untuk PNS. Program-program yang semakin menjanjikan kenikmatan surga namun tidak berfaedah hanya untuk menarik simpati demi kepentingan politik. Ya, pasangan Ahok Jarot akan dipastikan menang pada putaran kedua dengan data-data survei sementara tadi jika Ahok Jarot tetap konsisten berserta pendukungnya dan tidak melakukan blunder lagi. Karena 11,21% pasang mata akan sangat memperhatikannya sebelum menjatuhkan pilihan, dan tentunya analisa-analisa tadi tidak dirusak dengan kecurangan yang terjadi seperti pada putaran pertama. Analisa tersebut berlaku jika jumlah pemilih adalah sama sesuai dengan pada putaran 1 dan masih ada total 22,9% suara golput pada putaran pertama yang dapat dioptimalkan. Untuk itu, jaga suara Anda untuk DKI 1. Salam dari Titik Buta, ya. Ditulis oleh Ferbah, ya. Oke, sekira demikian. Dan ini ada komentar dari Jamna Kalia. Besar juga rakyat tunggu di DKI ya, biarkan saja si Anies menang biar pada menyaksikan keduanya. Ada Wilwan Biku, kita tunggu saja hasil pemilihan. Kalau Ahok Jarot menang berarti DKI 1 sudah banyak yang rasional, kalau sebaliknya DKI masih banyak yang irasional, begitu ya.
Oke, saya kira demikian bro, dan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abadi nan jaya Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta